Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kita ketemu lagi di Jendela Misteri. Ada suara apa tuh? Belum apa-apa, ada yang jerit-jerit. Sekarang sahabat, saya ada bertiga. Ini dengan Kang Eman. Kang Eman ini pengalaman apa ya, spiritualnya luar biasa lah. Yang satu lagi Kang Samsudin ya, pernah kita tonton juga episode yang lalu. Nah ini Kang Eman nih. Kang Eman kan sering banget nih mengalami hal-hal yang di luar nalar lah. Kalau menurut saya mah nggak masuk akal gitu bagi orang-orang awam gitu ya. Bukan nggak masuk akal, maksudnya nggak apa, di luar jangkauan gitu. Nah ketemu yang kayak gitu-gitu ngerti lah. Nah saya mau tanya nih, itu awalnya bisa begitu bagaimana gitu? Ya saya sendiri pun kasarnya tidak mengerti ya apa yang menyebabkan saya bisa melihat hal-hal yang istilahnya di luar nalar orang. Tapi pada dasarnya kenyataannya seperti itu yang saya alami. Mungkin masa kecil mah banyak, cuman nggak bisa diceritakan. Yang saya tahu mungkin tahun 90-an saja ya gitu. 90 ya? Ya mungkin tahun 90-an. Karena memang saya dari kecil sama orang tua dididik secara prihatin, sering istilahnya menyendiri di tempat-tempat sunyi, kasarnya namanya banyak kebutuhan. Waduh. Akhirnya saya membantu orang tua, sering tinggal sendiri di saung-saung sawah, kasarnya bantu-bantu orang tua. Oh, jaga-jaga sawah ya? Jaga sawah. Bari nyonya bebegik sawah deh. Gitu. Apalagi pada saat panen-panen gitu, kita kan nungguin padi orang, jadi takutnya ada yang mencuri, ya otomatis saya anak yang sulung, laki-laki paling besar, otomatis dipercayakan oleh orang tua saya tuh untuk menunggu gitu, takut karena kehilangan gitu. Iya. Nah, Terus? pada saat tahun 90-an itu, kurang lebih 90-an, pada saat panen besar-besaran itu ya, panen raya, panen raya lah anggap. Kurang lebih tanah itu 3.800 meter. Waduh, lumayan ya. Karena bapak saya itu bukan kasarnya si pemilik tanah, ala kadar kuli lah kasarnya, ngebantu orang gitu. Ikut panen apa ya namanya, saya anak laki-laki ikut bantu juga. Cuman pada saat jam 3 sore, kemungkinan habis asar gitu. Masih sore padahal. Masih sore padahal gitu. Pada saat itu saya kebingungan. Saya ngambil padi itu bareng-bareng dengan keluarga, dengan ibu, dengan yang lainnya gitu. Gitu. Memang nyata saya ngambil padi tengah sawah sampai dibawa ke pinggiran galengan gitu kan. Ternyata pas saya sadar Isya gitu kan. Pas sadar Isya, ternyata Isya. udah tahu udah Isya aja gitu. Ternyata mereka itu sudah nggak ada gitu kan. Nah yang saya pikir kan mungkin saya kena keder nih, atau pemikiran polos, atau saya kosong pemikiran. Akhirnya namanya tempatnya kurang layak, kurang bagus lah gitu kan. Ke atas saya pulang takut karena rumpun bambu gitu kan. Ke arah komplek takut, banyak binatang galak lah istilahnya, anjing gitu kan. Oh sebentar, jadi sawah itu letaknya di sini ada rumpun bambu, di sini ada perumahan. Tapi banyak yang merah anjing gitu. Nah terus tadi itu diceritakan bahwa diam-diam ibu sama saudara-saudara pulang duluan. Udah nggak ada. Udah nggak ada tuh. Wah, kok saya sendiri gitu ya. Sendiri. Udah malam taunya gitu. Nah terus gimana tuh? Pada akhirnya kan saya nyari. Ini beneran apa bohongan kan gitu. Akhirnya saya lari ke yang punya tempat gitu, namanya Pak Ismail. Ya, saya lari ke sana, ternyata pada saat jam 3 itu sebelum asar memang udahan katanya pada istirahat. Gitu kata yang punya tanah. Tapi sempet waktu malam itu lari ke rumahnya yang punya tempat. Punya tempat gitu. Itu adanya di habis Isya itu. Itu adanya di komplek pertanian bawah pinggir kali. Oh, di perumahan itu. Perumahan itu. Iya. Gitu. Tepatnya Darul Palah ya untuk sekarang namanya gitu kan. Gitu. Nah, akhirnya dengan rasa kiku, saya mau nginep malu gitu kan, mau ngomong nginep malu, akhirnya saya balik lagi ke saung sawah itu gitu. Ke saung sawah itu. Pada saat di saung sawah itu nggak lama, saya nggak sadar ngelihat ada suatu kejanggalan di sawah itu. Ternyata sawah itu nggak ada gitu kan. Ternyata kerajaan. Waduh.
Jadi berubah langsung jadi kerajaan gitu. Yang tadinya rumpun bambu, sawah berpetak-petak, itu hilang dengan begitu aja. Kasarnya jadi berubah, bukan dibilang kerajaan karena di sana orang-orangnya itu ya seperti orang-orang barat gitu kan ya. Meja keramik itu yang saya dikatakan porselen itu mungkin puluhan meter panjangnya. mewah lah ya pokoknya. Mewah zaman dulu Mewah, tapi ya. mewah banget. Bahkan saya itu sempat masuk ke area dia, ke ranahnya dia. Cuman tinggi badan dia itu mungkin saya sepinggangnya, seketek lah gitu. Ada yang sepinggang, ada yang seketek. Coba tingginya nggak sama. Cuman yang saya aneh dari segi pakaiannya itu kayak pakai renda-renda, pakai kopiah kobo, pakai bulu-bulu gitu kan. Jadi kayak orang-orang Portugis gitu. Waduh, itu wajahnya wajah bule apa wajah Wajah bangsa bule. Yang saya lihat itu mereka itu wajah bule. Iya. Jadi kalau perempuannya itu pakai kopiah cowboy gitu, cuman ada cadarnya. Iya. Gitu kan. Zaman dulu lah Zaman itu, dulu. cewek-cewek zaman dulu ya. Nah, kalau prianya itu kayak bajak laut. Jadi topinya cowboy panjang, atasnya ada bulu ayamnya kayak gitu. Kayak topi-topi apa ya, Peter Pan ya. Kayak gitu. Kapten Hook gitu ya. Dan di situ memang mengadakan suatu pesta besar. Sampai minum-minum, sampai apa gitu, sampai bunyi gelasnya aja. Dan memang saya masuk di antara mereka itu, saya jalan sampai menurut saya gitu, mungkin di luar nalar, luasnya sampai sekarang saya paham gitu, sampai kemana batasnya ini meja. Yang saya lihat kan mejanya, batas mejanya, bukan pondasi rumahnya, karena saya ada di ruangan, bukan di area luar gitu. Luas kan. banget mejanya. Luas banget Gede mejanya. Kurang lebih puluhan meter. Itu semuanya kurang lebih lebarnya itu 2 meter, panjangnya saya nggak terkira ada gitu. Dan bentuk gelasnya aja yang sekarang model di kita ada yang bening-bening itu cuman lehernya panjang-panjang gitu. Oh iya itu kayak gelas-gelas bisa di kafe-kafe itu Mbak deh. Semacam kayak begitu gitu. Itu lama sekali dan bukan istilahnya dihitung detik sebetulnya. Gitu. Saya sampai masuk ke area dia itu lama gitu. Lama banget. Tapi sebentar Kang Eman. Itu waktu masuk itu orang yang ada di situ tuh katakanlah bukan orang ya, kita nggak tahu siapa dia ya, mereka itu pada tahu nggak, pada ngeliatin apa cuek-cuek aja mereka gimana? Cuek-cuek aja, jadi cuek. kayak nggak ngelihat aja sama kita gitu. Oke. Saya sampai nempel ke sini, nempel ke sana karena keingin tahuan. Cuman dia nggak ngerasa ada saya aja gitu. Dia sibuk dengan bangsanya sendiri gitu. Bisa nggak ngelihat, bisa juga mereka dengan sibuk sendiri aja gitu. Jadi tidak terlalu memperhatikan gitulah ya mungkin. Memperhatikan. Lama kelamaan kan saya bingung akhirnya kan ngucap dengan kata-kata istilahnya ilahiyah. Bilang astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ternyata saya lagi jongkok di saung itu lagi gitu. Jadi fenomena itu saya nggak ngerti. Pada dasarnya yang tadi kelihatan gedung ternyata sawah lagi sama rumpun bambu yang tinggi-tinggi itu, tebing kan di situ. Nah saya keder kan bingung gitu. Kok sampai kayak gini gitu. Itu sampai pagi saya kan nggak pulang karena ke atas takut gitu. Lewat komplek juga takut gitu kan karena banyak anjing. Iya. Akhirnya saya tidur pinggir kali gitu kan. Itulah yang terjadi pada saat tahun 90-an. Itu fenomena pertama yang dilihat. Fenomena pertama yang saya lihat tentang kegaiban setelah dewasa ya, karena itu udah lulus STM saya kan, gitu. Oke. Itu udah gede pada. Udah dewasa. Udah dewasa. Udah dewasa banget. Iya. Udah dewasa banget. Berarti di sana apa tuh? Ada kerajaan. Kan itu bukan kerajaan, biasanya kan istana zaman dulu, bukan orang-orang bule lagi biasa orang-orang gitu. Kok itu orang bule gimana sih itu? Kang Ya mungkin itu kalau saya bilang kerajaan siluman ya. Kerajaan siluman waktu dulunya mungkin zaman Belanda, waktu zaman perang itu mungkin banyak kuburan-kuburan di situ yang tidak terurus, sehingga itu keinjak-injak. Akhirnya mungkin kalau orang Sunda bilang itu marakayangan. Jadi akhirnya seperti alam siluman yang kita tidak tembus dengan pandang mata. Mata lahir ini. Jadi dengan sendirinya kita kadang tidak sadar masuklah ke alam siluman itu. Jadi diberikan anugerah Allah, diberikan ketajaman batin. Berarti itu anugerah tuh. Itu satu kelebihan.
Dan memang pada saat sebelumnya seperti itu pun fenomena-fenomena yang dianggap saya lumrah mah sering. Di situ sebelum terjadi itu semacam pas hari Jumat jam 11 gitu kan, orang pada ada tempat pemandian umum kan di situ. Gitu kan, ada tempat pemandian umum. Kalau memang saya mah dari pagi kan sampai mau Jumatan itu saya yang paling duluan. Mereka-mereka itu orang-orang kampung nggak pada tahu yang dari atas. Itu pasti jam 11 itu ada ular satu jodoh, ular kobra itu putih 2. Ya itu di kolam saya itu, di kolam ikan itu mandi bareng gitu. Hah? Terus nggak ngapa-ngapain tuh ular? Nggak ngapa-ngapain, cuman berdua aja, nggak ngeganggu ke kita cuma ngeliatin di atas saung kan gitu. Oh, dia lagi mandi berdua Lagi mandi gitu berdua. ya? Lagi indohoy lah ya? Jadi itu bukan saya lihat 1 kali atau 2 kali gitu. Sebelumnya kita ngelihat ada fenomena gaib yang saya bilang ada kerajaan. Memang banyak lah istilahnya fenomena-fenomena kecil yang saya anggap lumrah, yang nggak saya bilang nggak kaget lah kalau kayak gitu, wajar-wajar aja yang namanya tempat kosong atau dibilang keramat angker. Karena di situ sudah terkenal juga kan ada batu pertapaan namanya Batu Gede kan. Oh, ini kita cerita nanti Batu Gede nih, banyak banget ceritanya nih. Nanti itu ditahan dulu masalah Batu Gede nih. Yang ini dulu aja nih. Nah itu setelah ngelihat itu akhirnya kemudian tahu-tahu lagi duduk aja di saung gitu kan ya. Nah itu gimana tuh? Ya sampai di situ cuman pikiran bingung aja, ya udah nggak ada lagi. Kasarnya fenomena yang saya lihat pertama sampai sedewasa ini udah keluarga saya belum pernah ada lagi gitu kan. Cuman kalau mimpi-mimpi di sana tuh banyak lah yang harus diceritakan. Cuman tadi yang saya tahu karena di situ memang keramat, namanya keramat. Itu juga kata orang tua karena kita mah masanya beda kan gitu. Ternyata memang di situ batu pertapaan namanya Surya Kencana namanya. Batu Gede Surya Kencana. Zaman dulu ya. Zaman dulu kata orang Surya tua bertapa di situ. Pertapa. Yang nggak tahu ini. Ternyata ada tempat pertapaan nih. Ada situs berarti ya. Insya Allah banyak situs di situ. Oke, gimana Kang Eman? Apa mau ada lagi nggak nih? Jangan ke Batu Gede dulu nanti itu. Tahan dulu itu episode berikutnya dong. biar menarik. Biar sahabat Jendela Misteri penasaran nih. Insya Allah untuk masalah misteri Batu Gede mungkin banyak hal yang saya temui. Mungkin yang akan datang akan saya kemukakan. Oke. Nah sekarang lanjut lagi nih. Selain itu apa lagi? Ada lagi nggak? Di luar Batu Gede loh ini. Untuk di luar Batu Gede ada tempatnya ya nggak terlalu jauh ya, masih wilayah Kota Bogor gitu, karena saya tidak jauh-jauh melangkah untuk cari pengalaman. Daerah Sinangbarang, Dermaga, terus Duta Berlian. Alhamdulillah namanya saya kerja malam kan, pada saat itu udah mulai bekerja, saya sering melihat fenomena-fenomena yang lain. Gitu. Ceritain dong satu aja nih, satu aja. Aduh, punten nih ambil batuk nih, aduh. Ya, mohon maaf ya sahabat, Kang Eman memang saat ini sebetulnya lagi kurang sehat ya, tidak fit banget maksudnya. Tapi ya karena beliau ingin bagi-bagi cerita kepada sahabat Jendela Misteri ini, jadi ya bukan apa ya, dibilang dipaksain, ada sedikit dipaksain lah gitu. Karena beliau pingin banget nih cerita nih pengalaman-pengalaman misteri ini. Nah gimana Kang Iman? Jadi kan model pengalaman yang sekarang banyak cerita-cerita orang lain tentang jin mau ngawinin orang gitu, atau ngawinin makhluk sempurna model kita manusia ini. Saya pribadi kasarnya mungkin udah 2 kali ya mengalami hal ditawarin oleh seperti itu. Cuman untuk yang saya kemukakan di daerah Cibanten. Di daerah Bogor ya? Daerah Bogor gitu. Di situ posisinya di seberang jembatan ada masjid gitu. Pada saat saya jaga malam kurang lebih jam 11 gitu kan, jam 11 kemungkinan lebih hujan rincik-rincik ya. Pertama yang saya lihat dia itu menggunakan kayak pakaian baju pabrik ya, atas telur asin, bawah biru tua gitu. Pada saat pertama ya cuman ngobrol-ngobrol seperti itu aja. Cuman saya sadar sebetulnya nggak mungkin itu arah air kok, ada orang lewat ke jembatan nemuin saya,
pada saat itu pengen berkenalan, cuman pada saat ini saya namanya rahasiakan ya. Untuk itu takutnya gimana gitu kan. Jangan rahasia. Rahasia untuk nama. Ini saya nih. Karena apa? Takut diminta orang pengen begini-begini gitu. Oke, iya, jangan rahasiakan dulu. Jadi pada malam Jumat pertama itu ya, pada saat itu malam Jumat pertama kita cuman ada obrolan, cuman seperti itu aja, cuman perkenalan. Cowok tuh bentuknya? Bentuknya perempuan. Oh, perempuan. Dia punya tai lalat di dagu sebelah kiri gitu kan. Oke. Mungkin kalau dari wajah betul 100% orang menganggap bahwa peri-peri seperti itu cantik jelas. Cantik banget. Cantik banget. Wah. Pokoknya manusia mah nggak ada yang ngalahin ya? Nah, makanya kalau kita ngelihat siluman ular itu, maksudnya apa sih film Cina itu yang Oh iya, ada tuh. pokoknya hampir mirip semuanya kayak wajah-wajah orang Cina. Oh. Saya bisa gitu. taruhan sama orang yang pernah ketemu seperti itu pasti wajahnya mirip Wah. orang Cina. Gimana coba? Bayangkan, mirip bintang film. Bintang film Cina Cina. yang cantik banget, ada tai lalatnya, putih, Putih, gitu kan, langsing. langsing. Waduh, luar biasa. Terus gimana? Nah, pada saat dikira saya cuman sebatas pada saat itu aja ya kita bertemu. Ternyata minggu kedua pada saat malam Jumat juga cuman waktunya agak berbeda, mungkin jam 12:30 dia datang dengan baju yang berbeda. Oh. Bukan pakai baju kayak orang pabrik lagi. Kalau kemarin kan yang pertama Yang kan nyamar pertama, kayak orang pabrik, kayak orang biar pabrik. nggak kaget Biar ya, nggak biar nggak kaget. kaget kali ya. Yang sekarang udah menunjukkan langsung nih menunjukkan. aslinya. Jadi dia memakai baju bunga-bunga pink gitu kan, belanjuran, semacam tembus pandang gitu. Wes. Cuman masih sedikit sopan lah, istilahnya masih sopan. Masih sopan. Tapi rambut tergerai dah. Alhamdulillah rambut mah cuma sebahu. Oh, sebahu tergerai Rambut mah sebahu, rambut sebahu gitu kan. Nah di situ baru ada rayuan-rayuan dari obrolan itu, rayuan-rayuan menuju ke arah pelaminan. Waduh, langsung. Wah, jadi pertemuan pertama ala kadar obrol gitu. Yang kedua dia udah merayu hal-hal yang istilahnya sudah merujuk ke arah ke sana gitu. Kasarnya ngajakin kawin lah gitu ya. Kawin gitu. Luar biasa nih. Saya kan berpikir karena memang naluriah saya udah beda, dari dulu juga udah punya perasaan bahwa ini bukan hal manusia yang biasa. Iya. Akhirnya saya tolak kan gitu. Yang dibilang marah juga enggak, dia cuman minta diantar pulang ke bawah itu. Cuman saya ada di situ kan mungkin kayak sekarang ada lampu penerangan ya, model sekarang. Dulu kan tiang listrik jaraknya kan lumayan jauh. Iya. 2 tiang listrik saya anterin. Listrik itu yang kesananya mati semua. Gitu. Jadi gimana maksudnya? Ini tiang listrik berjejer nih. Ah. Kang Eman berdua sama dia begitu habis dilewatin mati gitu. Apa Iya. gimana? Apa Setelah lewat Mati. saya tinggal, Mati. dia mati kesananya. Langsung Bahkan mati. kesini mati semua. oh jadi langsung mati? Langsung mati itu tiang listrik itu. Waduh. Gitu. Lampunya itu mati semua. Serem banget. Gelap dong dua-duaan. Nah akhirnya kan pada saat itu belum, saya juga kasarnya kan sedikit banyaknya punya guru spiritual ya. Iya. Cuman pada saat itu saya belum berani bertanya atau ngomong ke orang tua, ya saya diamin dulu. Minggu ketiga baru dia memakai gaun putih datang, gitu kan. Memakai gaun putih sampai istilahnya ingin melakukan hal lazimnya seorang suami istri, gitu. Udah lagi ceritanya nih. Sampai lazimnya pengen melakukan hubungan suami istri. Akhirnya saya katakan kan seperti ini. Walaupun kita tidak, saya jawab kan kita dilihat orang gitu kan. Kata saya, nggak sepantasnya berbuat seperti ini pinggir jalan. Dia tahu bahwa itu jembatan gitu. Kata dia nggak ada yang ngelihat ini. Saya jawab kan Allah tahu gitu kan. Allah lebih tahu, walaupun kita sembunyi pasti kita ketahuan. Kamu kalau ngomong ke situ mah udah deh, kalau mau kalau enggak katanya gitu. Marah lah. Marah ya, kalau ceritanya, diomongin dia marah. Salah Allah marah langsung ya. Karena saya dalam hati ada penasaran juga, kalau dia marah mungkin saya nggak punya teman untuk malam nih, gitu kan, bercanda. Wah, jadi Gitu. udah mulai ketagihan ya Udah, dari kedatangan karena buat apa? ngobrol-ngobrol tapi Buat ya. ngobrol Iya. gitu kan, karena enak juga karena dia nggak jahat gitu kan. Iya, Pikiran iya, saya iya. nggak jahat, cuman ala kadar ya. Tapi penawaran itu kan namanya manusiawi ya.
pengen apa katanya diikutin gitu. Pikir saya nggak mau rugi, tapi keinginan saya pengen dicukupi gitu kan. Tapi ternyata dia lebih pintar lagi berpikirnya. Kalau sebelumnya dimiliki katanya nggak bisa gitu. Oh, kan. tapi dia pernah menjanjikan sesuatu tuh. Bukan menjanjikan lagi, kata dia ingin sesuatu tinggal panggil saya dan akan istilahnya mengikuti keinginan saya gitu. Oh, gitu. Akhirnya dengan rasa penasaran, ini apa memang putri yang disuguhkan oleh Allah, karunia atau anugerah, apa ini memang jin, apa godaan. Akhirnya Cobaan, saya ya. setelah itu pulang ke guru, istilahnya ke orang tua saya bertanya gitu kan, apakah seperti ini tuh, ini gitu kan. Kata dia itu jin katanya, itu ratu ular katanya. Waduh, ratunya padahal. Ratu ular. Jadi ratu ular arahnya ada di sebelah kanan. Gitu. Makanya saya kasih tahu nih, untuk ritualnya memanggil seperti itu dari orang tua mungkin nggak sama dengan yang lain. Makanya pada saat malam Jumat yang akan datang, kamu persiapkan katanya. Gitu. Persiapkan pisang raja serai 1 sikat, sama menyan madu gitu. Itu doang tuh syaratnya. Itu doang syaratnya. Yang dikatakan kalau mantra kan kamu tahu katanya, udah belajar, jadi tinggal dimantrain aja katanya gitu kan. Iya. Akhirnya kan saya ngikut saran guru. Pas jam setengah 11 malam ternyata keadaannya sama seperti yang pertama ketemu dengan dia. Hujannya gerimis gitu, hujan gerimis. Kamu jangan berbalik ke arah kanan, jadi si kepala wajah harus menuju ke tempat pertama dia datang katanya, karena dia akan datang di arah belakang gitu. Oh, Akhirnya saya ngikutin kan dengan baca mantra-mantra, saya ikutin. Itu nggak nyampe, kalau setengah jam kelamaan ya, kemungkinan 15 atau 20 menit nyata itu yang datang ke saya, mau nanjak itu dari bawah si Banten itu mau ke jembatan itu, ternyata ular-ulang gitu. Udah bukan lain nih menyerupainya, bukan menyerupai si putri itu. Yang dipikir saya teh, si orang tua ngasih kayak begitu teh wajahnya manusia gitu, atau badannya ular, ternyata ular beneran gitu kan. Saking kagetnya gitu kan, saya saking kagetnya karena gede juga ya, besar lagi ular. Kemungkinan segede kepelan apa sih, gagang sapu sih kecil ya, agak gede, kepalanya juga gede. Itu pas kepalanya mau menjulur ke arah jembatan, akhirnya kan saya pukul pakai belati itu. Saya pukul pakai belati itu kan. Dan belati itu sampai sekarang jadi kenangan, kemungkinan besar itu nggak saya pungut lagi itu di kali itu. Nah itulah pengalaman tentang itu. Oh, jadi dipukul pakai belati, belatinya dibuang juga? Dibuang juga sama saya. Karena waduh, gitu. Jangan-jangan nanti ada ininya lu pada itu belati kalau diambil. Wallahu alam dah gitu. Wallahu alam di situ. Pokoknya itulah pengalaman mistis yang saya benar-benar saya pengen dinikahi nama seperti itu. Tapi belum sempat dibawa ke alam dia ya, dia yang masuk ke alam kita ya. Oh iya, kalau fenomena tentang si orang ini, makhluk ini, saya nggak masuk sampai ke alam dia. Dia yang masuk ke alam kita malah ya. Wow, itu. Jadi kalau untuk cerita kita masuk ke alam dia itu berarti kita punya rencana. Oh gitu. Jadi beda lagi. Jadi kalau kita sesungguhnya ruh manusia atau menurut kita jasad kita bisa masuk ke alam dia, berarti kita ada rencana. Ingin penasaran ada sesuatu apa. Dan tiketnya pun apa harus ada. Gitu. Iya, ilmu baru. Ada paspornya tuh. Ada paspornya. Iya, tapi bukan paspor kayak kita, beda. Ini paspor gaib ya, lain itu lagi. bisa pakai ya pesugihan, bisa mungkin. Yang jelas itu pesugihan. Waduh. Jelas itu pesugihan. Jangan deh kalau pesugihan. Jadi kan macam pesugihan itu tidak semacam harus kita datang ke gunung atau istilahnya memuja batu. Ternyata mereka nawarin. Ada juga yang memang tidak ada istilahnya tuannya, dia mencari tuan baru. Kemungkinan orang-orang mungkin makhluk-makhluk seperti itu mencari tuan-tuannya itu, tuan baru itu. Dan dengan segala persyaratan, ada persyaratan. Ya persyaratannya kalau itu memang cuma satu, harus nikah gitu. Kecuali ntar mungkin yang akan datang akan saya buka. Kalau jin laki-lakinya mungkin lain lagi ceritanya. Ceritanya akan. Wah, makin seru nanti nih.
Oke, nantilah ya kita episode-episode berikutnya masih lebih seru lagi nih. Makanya tonton dan subscribe ya, jangan lupa. Kalau nggak di-subscribe nggak bakal tahu nih ada konten-konten yang baru, cerita-cerita Kang Eman ini banyak banget soalnya ceritanya. Kang Samsudin juga lumayan banyak gitu. Jadi sahabat Jendela Misteri, untuk saat ini kita sampai sini dulu. Sekali lagi jangan lupa, biar bisa mengikuti konten-konten yang lebih menarik lagi yang akan datang. Salah satunya tadi batu besar ya. Batu gede. Batu gede, mohon maaf, batu gede. Wah, itu banyak banget cerita yang menarik. Jangan lupa ya di subscribe, kemudian like, share, and comment. Oke, saat ini kami undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.